bisa kita lihat di sini adalah ada satu patung yang mana ini adalah melambangkan dari Eyang Resi Markandia sendiri. Yang konon dulu beliau bertapanya persis di dalam pohon beringin ini. Jadi saya akan melakukan ritual dulu untuk mengawali acara kita. Pemirsa, jadi di dalam pohon beringin inilah dulunya, di tempat inilah dulunya dipercaya sebagai tempat bertapanya Eyang Resi Markandia. Jadi di sini kita kembali saya tekankan juga kita tetap ya di sini kita tetap berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Karena beliau-beliau ini merupakan leluhur tanah Jawa yang mana beliau selalu menebarkan kebajikan, menebarkan kebaikan sampai dengan saat ini. Beliaulah pengukir sejarah di era dahulu, bahkan sebelum zaman Majapahit beliaunya sudah menebarkan satu ajaran-ajaran tentang kebajikan. Dan saya merasakan di sini sangat energinya sangat besar sekali. Mungkin di situ Cak Ndut bisa merasakan ya dari luar pohon itu. Apa yang Cak Ndut rasakan, Cak Ndut? Bulu kuduk saya selalu merinding ini pemirsa. Saya ini cuma berdua saja di sini. Saya mendokumentasikan bersama Ki Joko Gondrong pemirsa. Nah, jadi di sini saya merasakan satu energi yang amat besar, bahwa disinilah beliaunya bermeditasi persis menghadap ke saya. Ada di sini ada sosok pemirsa, mungkin bisa ke sini ya. Di sini, nah ini tepat di sini. Nah, ini ada sosok pemirsa ya. Di sini ini ada sosok, bisa Cak Ndut bisa masuk sini apa? Nah, iya, beliaunya ada di atas sana pemirsa. Jadi ini adalah tempat di mana Eyang Resi Markandia bertapa atau bermeditasi. Posisi saya ini bersama Ki Joko ini sedang berada di dalam pohon. Di dalam pohon, istilah di bawah pohon yang ada lubangnya pemirsa. Mirip seperti gua, ukurannya kurang lebih 1 meter 2 meter persegi pemirsa. Oke, jadi nanti Cak Ndut bisa masuk nggak apa-apa. Ini kita tadi udah izin. Saya dapat izin enggak ini? Oke, dapat. Kita tadi minta izin untuk berusaha menyampaikan apa sebenarnya yang ada di sini dan apa yang sebenarnya yang boleh dilakukan di sini dan pantangan yang dilakukan di sini. Mengingat ini adalah tempat yang sangat-sangat disucikan. Oke, tetap ikuti perjalanan saya terus dalam acara Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV.
Jadi kondisi di dalam seperti batu yang berada di dalam pohon atau di bawah pohon, kondisinya seperti ini pemirsa. Dan pohon ini mungkin saya perkirakan usianya lebih dari 100 tahun. Dada saya semakin berdebar, bukan karena saya lapar, tapi ada hal yang saya rasa aneh, tapi saya tidak bisa menjelaskan pemirsa. Ini adalah pohon ini pohon beringin yang usianya cukup tua pemirsa. Saya akan menuju ke luar pemirsa. Ini masih sekitar pohon, saya mungkin ditinggalkan oleh Ki Joko pemirsa. Tiba-tiba Ki Joko berlari pemirsa. Saya tidak tahu ada hal apa di sana pemirsa. Saya coba untuk mengikuti pemirsa. Jadi kenapa saya tadi lari dari sana? Ada sosok apa ya? Saya kira bukan seorang sih, beliau seolah mengajak saya ke sini, tapi langkahnya itu sangat cepat. Nah, dia masuk menghilang di sekitar sini. Tapi kita coba masuk ke sini dulu pemirsa ya. Kita masuk ke dalam sini dulu. Oke. Oh, ternyata di atas itu dia lari ke situ. Persis seperti pakaiannya sama seperti itu, apa yang saya lihat itu, yang mungkin dikatakan itu adalah pelinggih atau patmasana atau coba kita nanti telusur ke situ. Di sini. Oke, lanjut. Ini ya. Lanjut. Ini bulu kudus saya merinding semua ini pemirsa. Ada apa? Nanti di sini kita naik terus. Jadi di sini ini persis di atas pertapaan yang di bawah pohon tadi bisa kita lihat pohonnya segini gede ya. Ki, apa sepertinya Ki di bawah Ki? Apa? Saya kurang yakin Ki. Ayo. Di bawah pohon. Pelan. Di mana Jandu? Di bawah pohon. Yang itu. Oh iya. Iya, bawah pohon. Tunggu Ki, jangan tinggalkan saya Ki. Ada apa Ki? Ada sosok. Dia lumayan tinggi, besar. Atau mungkin kita kesana dulu, kita Bisa ke sana. Tapi tunggu saya dulu Ki, bentar Ki. Oke. Bisa. Ini Jandu tidak bisa Turun. Ini tidak bisa turun karena Coba Ki, sana Ki. ini jurang pemirsa. Coba Ki, sana Ki.
Ini saya tidak berani untuk terlalu cepat pemirsa, jalannya terlalu menurun. Tapi Ki Joko mencoba untuk meninggalkan saya. Dia itu ternyata sosok apa ya, bisa dikatakan murid kesayangan dari Yang Resi Markandia, yang mana mungkin dia mengawasi gerak-gerik kita dari tadi. Beliaunya itu takut kita mengganggu ketentreman atau Di tempat ini ya? di tempat gurunya itu, di tempat Resi Markandia. Kira-kira ada pesan nggak mungkin yang mungkin disampaikan dari Itu tadi dari sikap dia ke kita, itu tadi sudah cukup satu pesan yang sangat ini ya, yang sangat menusuk. dan juga kita perhatikan. Astagfirullahaladzim. Ada sosok orang turun dari bawah ini, dari tempat kita turun tadi. Jadi gini, ya saya lanjutkan dulu. Iya. Pesan beliau ini adalah apa? Jangan pernah datang ke tempat ini dengan niatan yang jelek atau niatan untuk merusak. Jadi jangan kita kesini hanya untuk niat menduakan Tuhan atau apa, enggak, jangan. Nah, hati-hati seperti itu. Dan jangan pernah mengganggu ketentraman tempat-tempat yang disakralkan, baik itu oleh umat Hindu, umat Muslim, umat Kristen, umat Katolik, bahkan aliran kepercayaan Buddha. Jadi seperti itulah kira-kira Cak Ndut tadi yang beliau sampaikan ke saya. Bahkan sampai kita tadi sempat ada crash energi ya. Energinya mungkin saya rasa cukup besar karena sempat terjungkal tadi. Memang saya akui. Untuk yang sebelah kiri tadi ini apa ini? Ini saya melihat ngapunten, atau mungkin beliaunya Yang Resi Markandia ya. Jadi seperti ada orang yang turun. Iya, ada orang yang turun. Mungkin Cak Ndut tadi merasa. Coba kita ke sana, Cak Ndut. Silakan. Kita meluncur ke sana. Bisa kelihatan ya, Ndut? Warnanya putih saja di kamera saja. Oke. Coba saya menerang. Nah, kelihatan Ki. Oke, yuk kita ke sana, kita lihat ada apa di tempat ini juga. Sambil kita mengikuti yang tadi itu. Jadi turun arahnya ke sebelah kiri apa bagaimana nih? Tadi beliaunya turun dari sana, kemudian langkah ke sebelah kiri. Ke sini. Karena di era jalan itu mungkin ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Jadi beliau ke sini. Ternyata beliaunya menunjukkan ke saya bahwa di sini juga ada ini ya, apa ini? Altar dan patung Bunda Kuan Im, pemirsa. Yang mana tempat ini kamera bisa ke sebelah kanan saya. Iya. Ya, ke sebelah tepat di sebelah pancuran itu. Persis di sebelah pancuran ada orang duduk, pemirsa ya. Jadi persis di sebelah pancuran ada orang duduk. Persis di sebelah pancuran ada orang duduk, pemirsa. Mungkin ini. Nah, kamera ngeblur, pemirsa. Di sini, ini. Di sini ini ada orang duduk, pemirsa. Ya, beliau berpakaian seperti ini, Candut. Seperti Dewi Kuan Im. Jadi beliau dua kakinya masuk ke dalam kolam itu. Saya ini dulu ya, saya bakar dupa dulu untuk ini nanti mungkin Candut bisa ekspor ke tempat lain atau melihat sekitar sini, nggak apa-apa juga. Jadi saya mengeksplor untuk tempat-tempat yang lain, pemirsa. Kebetulan masih di lingkup Antaboga, kebetulan di patung Dewi Kuan Im sekitaran situ, pemirsa. Ini Ki Joko mencoba untuk sowan pamit dulu. Dan situasinya di sini sangat sepi, sunyi, pemirsa. Dirasakan Cak Ndut? Ulangi pertanyaan. Gimana? Apa yang dirasakan Cak Ndut ke sini tadi? Kalau saya merasakan di sini hawanya cukup hangat ya, pemirsa. Ya. Entah karena apa, tapi rasanya saya cukup hangat di sini. Di lingkup ini agak terasa hangat. Hangat. Berbeda dengan tempat yang tadi. Resi Markandia dan di bawah pohon.
terasa dingin di situ, dingin, atau mungkin karena pengaruh pohon beringin ya. Kurang tahu saya. Sebenarnya masih banyak tempat di sini yang mungkin kita bisa ekspor ya, atau nantilah di episode berikutnya. Cuma kita telusuri lagi, coba kita jalan ke sana. Silakan Bu. Dan di sini suasananya ganti pemirsa ya. Ini dingin saya rasakan ini. Iya. Di sini saat tadi di sebelah sana tempatnya Terasa hangat. Di sini kembali hawa dingin pegunungan itu Terasa lagi. Ini kita mau kemana nih? Kita coba menelusuri, melangkah saja. Kita kemana? Biarkan ini. Kita dibawa kemana? Kurang tahu, silakan Anda rasakan coba Ki. Saya mengikuti Anda saja. Ini di sini ada juga Nandini sebenarnya. lembuan dini ya, lembuan dini ini. Auranya lumayan juga ya. Auranya lumayan serem maksudnya. Kita perlu ke sana apa tidak? Mungkin bisa izin atau bagaimana? Nggak apa-apa, kita ke sini. Nah, inilah yang dulu disebut oleh Mas Agung bahwa ada sebangunan dan ada 2 ular, yang mana di bawah itu adalah patung dari seekor penyu ya. Inilah gambarannya. Mungkin kalau nanti Mas Agung dipanggil ya, mungkin Mas Agung ada di parkiran sana, mungkin dia akan tahu inilah bahwa bentuk seperti lukisan yang Ada di lukisan macan putih, lukisan Muller kalau tidak salah itu Ki. ini bentuk zaman sekarangnya seperti ini. Mungkin karena zaman sekarang ya, kita tahu untuk ukir batu lumayan juga. Ini bentuknya ya agak kecil ini. Sel bangunannya. Seperti digoyangkan oleh sesuatu. Pemirsa dengar suara itu pemirsa? Anginnya di atas cukup kencang sekali. Tapi kita di sini nggak ada angin. Cuma terfokus di atas yang saya dokumentasikan pemirsa. Di atas, di sini angin tidak sampai ke bawah ini. Ini nggak gerak sama sekali. Jadi ini yang dinamakan naga basuki sama naga tatsaka. Yang naga tatsaka sebelah kanan, sebelah Sama saja. oh sama saja. Karena 2 ini bertemu. Pemirsa, ini saya baru membakar dupa, anginnya sudah seperti ini datang. Jadi di sini walau tempatnya seperti ini, mungkin kalau dari bawah tadi kelihatan begitu menyeramkan ya. Tapi setelah saya lakukan ritual sebentar ini tadi, ternyata energi yang ada di sini sangat bersahabat. Bahkan ini adalah energi pamomong. Dengar, Janet? Ada seperti suara-suara orang melempar-lempar. Ada orang melempar-lempar pemirsa. Coba bisa di ini kan? Datangnya dari arah sana.
sini hawanya hangat. Ya, Ya, kembali hangat lagi nih. di sini sekitar ini, Chandra bisa lihat di sini. Ini biasanya kalau tumbuh seperti ini kayak apa nih? Nah, Lumut. lumutnya seperti ini, misalnya tebal, ini empuk. Ini biasanya dingin. Nah, tapi sebaliknya di sini terasa hangat. Lingkup ini terasa hangat. Di sebelah dengan Padmasana Dewa Siwa tadi, di sini hangat. Ya, jadi memang energi itu ada, pemirsa. Energi itu ada, tentang gaib itu ada, tapi kita kembali lagi jangan mudah untuk dikamuflasekan bahwa gaib itu harus serem, gaib itu harus satu yang menakutkan. Dari tadi memang ada energi, dan mereka yang menemui kita tadi nggak ada satupun yang berwajah menyeramkan dan tidak mengganggu ya? Ya hanya satu tadi itu mungkin karena salah paham, dikira kita akan berbuat sesuatu di sini. Makanya kalau ada sundel bolong, ada kuntilanak, ada apa, ya itu urusan Anda, percaya dan tidak. Tapi yang jelas saya eksplorasi di sini, dan pemirsa di tempat ini memang tidak boleh berbicara sembarangan, apalagi tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Mangkunya. Untuk perempuan yang sedang berhalangan menstruasi, sebisanya mungkin dilarang masuk ke sini, karena ini benar-benar disakralkan. Atau ada mungkin yang dilihat itu ada sinar. Itu sinar apa ya? Cara apa perlu kita ke sana untuk melihat lebih dekat, Ki? Oke, ayo kita ke sana. Ada cahaya di sana, apakah di situ ada orang yang mungkin sedang berdiam diri di sana? Saya juga kurang tahu, pemirsa. Iya, di Bali kalau tidak salah, Ki. Kita lihat di situ, Mungkin ada beberapa masyarakat yang bermalam ini. Ada beberapa pengunjung yang memang melakukan ritual di tempat ini. Mungkin bisa kita ke sana. Coba mungkin didahului, kira-kira boleh apa enggak, Ki? Pemirsa, di sini ada mas-masnya yang lagi ini, kita coba berkenalan. Silakan, Ki. Saya itu kalau di sini kita tuh bisa tenang gitu. Tenang ya, tenang. Punya ketenangan, punya pengalaman tersendiri mas. Di sini ya. Iya. Tapi setiap orang mungkin berbeda. Berbeda ya. Berbeda, satu sama lain mungkin berbeda. Kalau boleh tahu, ngapunten, maaf, Mas Bambang sendiri keyakinannya atau keagamanya apa ini? Islam ya? Iya. Nggak takut nanti dikatakan syirik atau apa? Kan sekarang lagi ngetren, dikit-dikit syirik, dikit-dikit apa? Komentar Mas Bambang? Kalau syirik itu tergantung siapa yang melihat. Tergantung siapa yang melihat, Mas Bambang ya? Ya, cara pandang. Oh, beda cara memandangnya cara saja. Memandang. Kalaupun kita itu dia katakan syirik, ya terserah ya, Mas. Ya. Terserah ya. Ya, terserah sampai. Karena urusan pribadi mungkin ya. Nah, terus kembali lagi nih. Selama Mas Bambang ritual di sini, hal-hal mistis apa yang Mas Bambang tahu di sini? Kalau saya secara nampak apa di atau sini? mungkin pernah melihat apa? Suara aja, Pak. Kalau kita kadang nampak sebagai Agak kencang. orang yang berbicara atau apa, kadang berbaris-baris atau apa, itu kita nggak juga tidak urusan ke sama situ sebetulnya. Tapi Mas Bambang nggak sama sekali nggak takut ya? Ya enggak, kebiasaan. Udah biasa ya. Jadi pemirsa, mulai 2013 beliaunya sudah sering berkunjung, melelaku seperti ini, dan
tadi kita dengar sendiri, beliau juga sering mendapati suara-suara kayak orang baris. Iya. Terus Pernah kita melihat juga, melihat apa itu Mas Bambang? ya seperti cahaya apa, terus dia itu berbondong-bondong kayak apa itu. Kita nggak begitu arah ke sana, sebab Udah urusan masing-masing mungkin ya. kalau kita itu kesini hanya urusan dengan yang maha kuasa itu. Oh, Jadi jadi- nggak butuh seperti itu. Nah, ini satu yang harus kita ingat pemirsa. Beliaunya kesini hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin dengan cara Mas Bambang yang diyakini Mas Bambang kan gitu Ya, Mas Bambang. seperti itu. Dan walaupun cobaannya banyak, walaupun Mas Bambang tadi sering mendengar suara-suara atau melihat apa, beliaunya tetap fokus. Jadi tetap saya ingatkan lagi kepada semua rekan-rekan, semua pemirsa bahwa ingat, niat utama di dalam hati tetap fokus kepada Tuhan, tetap fokus kepada Allah, tetap fokus kepada Tuhan kita semua. Jangan pernah menduakan Tuhan. Silahkan cara apapun Anda, yang penting tujuannya tetap ke Tuhan. Ada yang mau ditambahkan lagi Mas Bambang? Menurut saya cukup lah. Ya, Oh, cukup ya. cukup apa? Ya. Lo monggo kalau ada. kita datang ke sini itu bukan berarti kita itu untuk menyembah beberapa Tuhan atau kita menyembah selain Tuhan. Nah, Itu tuh hanya istilahnya itu agak hening. untuk mengheningkan diri ya, lebih dekat pada Tuhan ya. Iya, Mungkin kalau di desa sana, di kampung sana banyak lalu lalang jenengan sehingga kurang bisa fokus atau gitu ya. selebihnya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi pemirsa, sebenarnya masih banyak tempat yang akan kita eksplor di sini. Masih banyak lagi tempat-tempat yang belum saya kuak misterinya di sini. Kita akan lanjutkan perjalanan dalam episode selanjutnya. Tetap di Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.